Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham berarti untuk minggu minggu depan hari Seninnya tanggal 26 Mei 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk IHSG sendiri hari ini naik cukup bagus ke level 7.200-an ya, menjauh dari area supportnya. Jadi langsung open gap atas, tadi pagi itu langsung dibuka hijau di 7.200-an, turun ke 7170-an, kemudian ditarik naik lagi. Secara teknikal aman ya, semoga aja masih lanjut bullish untuk minggu depan, dan untuk target price-nya, untuk resisten selanjutnya untuk IHSG, itu ada di level 7.300-an. Kalau kita lihat ke belakang juga beberapa kali mantul ya di area 7.300-an ini, jadi semoga aja minggu depan bisa ngejar resistnya ini untuk indeks IHSG, dan untuk supportnya 7150-an itu udah jadi support untuk IHSG ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga hari ini tanggal 23 Mei, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, kalau asingnya masih net buy, dan yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini tanggal 23 Mei ada Bank BRI. Asingnya net buy cukup banyak ya untuk minggu ini, asingnya emang cenderung entry di Bank BRI. Hari ini net buy 412 M. Kemudian disusul Antam yang hari ini naik lumayan tinggi, itu asingnya net buy 307,5 M. Kemudian di BBCA juga masih net buy 99 M, dan di sini menarik ya, ASII asingnya mulai entry ini. Semoga aja ya, asingnya hari ini net buy 84 M, dan harga sahamnya tadi sempat naik lumayan tinggi, 2%-an lebih ya untuk ASI. Nanti coba kita akan cek. Kemudian di TPIA, BRIS, MTKA hari ini net buy. Ini yang paling banyak dibeli asing saham-sahamnya. Kemudian yang paling banyak dijual asing hari ini ada Telkom ya. Telkom keluar 116 M, dan kalau nggak salah harga sahamnya turun ke area supportnya ya, nanti kita akan cek. Kemudian Bank Mandiri hari ini juga asingnya keluar 113 M, di Pegas, Adaro, AMMN, Cuan, ini yang paling banyak di distribusi asing untuk hari ini ya. Cuma secara keseluruhannya masih net buy untuk asingnya, dan kalau kita lihat untuk minggu ini, dari hari Senin itu asingnya cenderung entry ya di IHSG, khususnya di saham BBCA, Bank BRI, sama Antam. Paling banyak masih BBCA 1,2 triliun, kemudian disusul BBRI untuk minggu ini asingnya masuk 1 triliunan lebih, dan Antam juga asingnya terus masuk ya, jadi trennya lanjut bullish. Itu net buy 875 M untuk minggu ini. Atau kalau kita lihat ya untuk sentimen hari ini ada apa, untuk Indonesia sih bagus ya ini sentimennya. APBN kembali surplus 4,2 triliun setelah tekor dalam 3 bulan ya. Jadi positif sih ini untuk sentimennya ya, nggak minus lagi. APBN-nya surplus 3,4 triliun. Kemudian kita lihat ke bawah ada sentimen apa untuk hari ini. BRMS kantongi pinjaman 2 triliun ya. Kebut produksi emas dan tembaga ya. Tahu pas emas lagi mahal-mahalnya nih dikebut ya, mungkin bisa pantau untuk BRMS teknikalnya gimana. Lalu kita lihat lagi ke bawah, perbincangan nuklir Iran AS dijadwalkan berlanjut di Roma ya. Semoga aja ada kesepakatan ya, jadi ada sentimen bagus secara global. Kalau kita lihat lagi ke bawah, Trump ancam naikkan tarif jika Uni Eropa tidak mau turunkan biaya masuk. Nah ini yang sedikit jadi masalah ya. Cuman kan ya, walaupun nggak dengan Asia ya, antara Uni Eropa sama Amerika Serikat, ya itu cuman kalau sampai tarifnya naik lagi, ya kurang bagus sih sebenarnya ya untuk indeks saham. Ya IHSG kemungkinan juga bisa terdampak, walaupun nggak secara langsung, bisa jadi ya. Tapi kita tunggu aja nanti eh,
perang dagang antara US sama Uni Eropa ini gimana ya. Oke, ini yang kurang bagus sih sentimennya yang ini. Kalau kita lihat lagi ke bawah, Bank Sentral Zambia pertahankan suku bunganya, apalagi nih, Yule bagikan dividen tunai 12,6 M nih yang mau cari saham-saham dividen hunter ya. TGUA, TG Teguk ya, diakuisisi perusahaan Singapura. Hari ini arah ya untuk Teguk. Coba kita cek ya, Teguk. Oh iya, arah ya. Habis tidur panjang di 50 arah karena mau diakuisisi perusahaan Singapura ini beneran atau cuman rumor ini ya? Masih terlihat utang usaha ya, Teguk mau diambil alih 69,30% sahamnya oleh perusahaan holding asal Singapura. Ya bagus sih, sentimennya bagus ya untuk Teguk, cuman kembali lagi disclaimer sih mungkin ya, yang mau scalping ya hati-hati aja ya. Oke, itu untuk sentimennya hari ini ya sebenarnya nggak ya ada positifnya, ada juga negatifnya ya. Kalau kita lihat hari ini kondisi market secara globalnya gimana untuk Bitcoin masih masih berada di harga tertingginya 110 ribuan 800-an pas video ini kita buat. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk Bitcoin koreksi sih untuk hari ini koreksi, cuman hitungannya masih aman ya, karena masih bisa bertahan di atas 109.400-an. Selama nggak turun lagi aja di bawah ini, kemungkinan trennya masih lanjut bullish untuk Bitcoin ya. Kalau kita lihat polanya habis break biasanya cenderung sideways dulu, jadi ada potensi mungkin untuk Bitcoin konsolidasi dulu atau sideways di area atasnya ini ya. Oke, itu untuk Bitcoin, kemudian kita akan cek emas ya. Untuk XAU USD hari ini naik ya, untuk emasnya naik. Naik pas video ini kita buat masih running trade naik 0,99% di level 3.320-an US dollar per troy ounce. Kalau secara teknikalnya kemarin sempat turun tapi dijaga di area support 3.290-an ya, dan hari ini naik. Kalau untuk scalping trading di future sih sangat lumayan ya kalau bisa profit beberapa pips ini di XAUUSD dari harga supportnya 3290-an dan pas video ini kita buat di 3320-an. Kita lihat aja nanti pas pasar Amerika buka gimana. Kemungkinan sih kalau lihat sentimennya sampai sekarang lihat kondisi globalnya ada potensinya masih cenderung sideways untuk emas ya. Ya di angka-angka level ini sih mungkin seperti itu ya untuk emas masih pantau 3290-an, apakah bakal jebol atau enggak ini untuk nanti malam ya. Oke, itu untuk emas ya, dan kesimpulannya untuk IHSG, IHSG ya ya semoga aja itu kalau melihat aslinya terus masuk semoga aja minggu depan lanjut ya ngejar 7.300-an, dan perlu hati-hati kalau sampai jebol di bawah 7150 60-an ini area support untuk indeks IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham perbankan. Kita cek saham BBRI dulu ya, yang hari ini paling banyak dibeli asing dan harga sahamnya tadi pagi langsung open gap atas. Jadi langsung open di level sini di 4370, sebenarnya ya udah ketebak ya sebenarnya kalau hari ini Bank BRI itu open gap, soalnya kemarin pun itu aslinya masuk lumayan banyak dan harga sahamnya nggak terlalu tinggi naiknya. Hari ini open gap atas. Kalau misal besok nggak libur ada potensi untuk Bank BRI juga open gap atas sih, cuman karena besok libur ya ya mungkin kita tunggu sampai hari Senin ya apakah ada sentimen yang negatif atau enggak untuk IHSG. Nah, untuk Bank BRI sendiri hari ini opennya di 4370, kemudian turun ke 4340-an ya, semua ditarik naik lagi.
Secara keseluruhannya masih hijau, masih ditutup surplus 1%-an lebih ke level 4350. Kalau kita cek di sini untuk BBRI dalam 1 mingguan terakhir ini net buy 1 triliunan ya. Dan untuk hari ini tanggal 22 Mei, ini untuk asingnya net buy paling banyak, cukup banyak, 412,6 M. Kalau kita lihat lebih detail, ini tanggal 23 Mei ya hari ini. Kelihatan sekali kalau asingnya akumulasi dan broker-broker retail lanjut keluar di Bank BRI, harga sahamnya naik. CC, NI, YP, XL, PDXI ya ini kan ini versi lokal, jadi kemungkinan ya nggak sedikit juga retail yang hari ini taking profit ya di saham BBRI. Nggak masalah ya taking profit, semoga aja besok minggu depan lanjut naik untuk BBRI. Dan untuk asingnya hari ini akumulasi cukup banyak ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. KZ net buy 182 M, kemudian RX net buy 146 M, AK versi asing net buy 106 M, kemudian BK net buy 20 M-an, ZP net buy 19 M-an. Yang keluar ya hitungannya nggak sebanyak yang masuk ya, jadi hari ini Bank BRI diakumulasi asing cukup banyak. Kalau kita cek untuk minggu ini asingnya net buy cukup banyak ya, khususnya KZ ini net buy 700-an M ya. Kemudian AK untuk minggu ini net buy 299 M ya. Semoga aja ini KZ bisa jaga harga untuk saham Bank BRI ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI, semoga aja minggu depan lanjut naik, ngejar 4470. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil di area supportnya 4200-an, belum sempat taking profit ya. Kalau besok naik, target price-nya di sini kalau untuk swing ya. Kalau gagal breakout, kalau mau diamankan sih disclaimer. Kalau tetap masih mau hold juga ya, selama nggak ada sentimen negatif dan asingnya terus masuk, potensinya bullish ya untuk saham BBRI. Jadi positif ini, semoga aja trennya mulai bullish ya. Lama nggak ada sentimen negatif aja. Kita lihat untuk Bank BRI minggu depan gimana ya. Pantau pergerakan asing dan retail. Yang penting kalau retailnya masuk, asingnya masuk, retailnya keluar, harga sahamnya lanjut naik. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Hari ini turun ya, koreksi atau enggak? Oh, naik, untuk saham BBCA naik. Tipis tapi ya, tadi pagi open gap atas, opennya cukup tinggi. Opennya di 9775, kemudian turunnya dalam sih, tadi BBCA turunnya cukup dalam sampai ke area supportnya 9.600-an ya. Tapi dijaga di atas itu naik. Untuk minggu ini asingnya juga masuk cukup banyak sih di saham Bank BCA, jadi semoga aja harganya ada yang jaga ya, supaya nggak jebol di bawah 9625 untuk BBCA ini. Oke, secara teknikal supportnya di sini 9625 dan resistnya di 9850. Kalau kita lihat kondisi transaksinya hari ini sih asingnya masuk, tapi nggak terlalu banyak kayaknya untuk BBCA. 99 M ya, nggak sebanyak di BBRI. Cuman paling nggak asingnya masih net buy, jadi semoga aja ada yang jaga harga untuk minggu depan ya. Kalau kita lihat hari ini tanggal 23 Mei, ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau asingnya sebagian juga ada yang keluar banyak sih. KZ, CC, BK ya. Dan untuk KZ-nya tadi kalau nggak salah masuk di BBRI. Ya, KZ-nya masuk di BBRI, keluar di BBCA. Tapi di BBCA lumayan ya, 90 M-an. Ngecel 92 M. Untuk lokalnya sendiri kalau kita perhatikan di sini untuk retail itu lebih banyak yang keluar ya, walaupun sebagian ada yang masuk.
Ini yang keluar untuk lokalnya ada DX, SQ, CC, NI, YU, XI, ini net sell paling banyak DX 43M. Kemudian untuk retailnya yang masuk ada XL 7M-an lebih ya. OD juga masuk ini 28M. Kalau melihat aslinya masih masuk, ya semoga aja harganya dijaga untuk minggu depan, nggak jebol di bawah 9625 ya. Kalau melihat asing terus masuk sampai minggu ini, hari ini pun asing masih masuk di BBCA, kemungkinan trennya masih bullish ya untuk saham BBCA, dan selama nggak ada sentimen negatif aja untuk ekonomi kita ya, sentimennya malah positif sih. Tadi itu positif ya, APBN-nya surplus. Tinggal kita lihat aja besok pas jatuh tempo hutang RI gimana ya, sentimennya, respon market. Itu yang perlu dihati-hati sih di bulan Juni. Dan untuk minggu depan kayaknya masih pantau ini aja, semoga nggak jebol di bawah 9.600-an ya. Trennya kalau lanjut naik, bullish, target price-nya resisten terdekat untuk saat ini ada di 9875 untuk BBCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini asingnya keluar ya, dan harga sahamnya turun 0,46% ke level 5425. Ya, untuk resistnya masih sama dan supportnya juga sama ya. Sebenarnya agak nanggung kalau mau entry ya, walaupun ya kemungkinan aman kalau emang trennya bullish nanti juga bisa naik lagi. Tapi kok nggak turun-turun ke 5275 ya. Kalau bisa turun lagi ke area sini ya kesempatan sih ya mau entry. Takutnya kalau kayak gini polanya ya, naik sideways dekat-dekat area resist tapi gagal breakout, malah longsor ke area supportnya. Jadi kalau mau entry sekarang sih jangan langsung banyak ya, mungkin nyicil sih, disclaimer kalau belum punya posisi ya, dicicil nggak masalah, harga pun di level sekarang juga nggak mahal hitungannya untuk Bank Mandiri ya, potensi capital gain-nya masih cukup tinggi, tinggal nanti kalau turun lagi, average down lagi aja di 5275. Kemungkinan sih kalau melihat IHSG-nya mulai bullish ya, untuk Bank Mandiri juga ikut sih, walaupun hari ini asing keluar, tapi next mudah-mudahan mulai masuk lagi ya, kita tunggu aja asing mulai entry di Bank Mandiri. Untuk valuasinya hitungannya Bank Mandiri ya paling menarik ya dibandingkan kompetitornya. Jadi bisa dipertimbangkan lah. Kalau misal teman-teman entry harga sahamnya malah turun, ya sabar aja. Itu mungkin karena banyak retail yang masuk ya. Nanti kuat-kuatan aja ya, psikologinya gimana kalau retail mulai keluar, tapi teman-teman yang kuat psikologinya masih hot ya, mudah-mudahan mantul naik ya. Kita tunggu aja. Kalau secara teknikal sih supportnya masih di sini 5275 ya. Dan resistnya masih di 5525. Beberapa hari untuk minggu ini pun mencoba buat break di atas 5525, gagal ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah taking profit kemarin di resist, ya ini kan koreksinya udah lumayan 1-2%-an ya, itu ambil mulai nyicil lagi juga nggak masalah karena trennya bullish ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, di distribusi asing sebanyak, nggak banyak sih, ya lumayan sih 113M ya. Hitungannya nggak terlalu rame, dan asingnya keluar 103M, turun 0, sekian persen, itu pun ya hitungannya cukup kuat untuk Bank Mandiri ya. Nggak sampai lebih dari 2% kan, ya mungkin karena IHSG-nya juga hijau sih. Jadi kalau turun dalam-dalam ya nggak bagus juga. Kalau kita lihat di sini lokalnya asingnya jualan, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Ada RX versi asing net sell 82M cenderung distribusi, kemudian KZ net sell 49M, AG net sell 29M, ZP net sell 13M-an. Untuk asingnya yang masuk ada YU 63M, nggak sebanyak asing keluar ya. Jadi hari ini Bank Mandiri didistribusi oleh asing, retail-retail lumayan banyak juga yang masuk ya, jadi harga sahamnya turun. CC, YP, XL, Netbuy.
Aksi juga netbuy. Jadi hari ini, retail paling banyak masuk di Big Bank itu di Bank Mandiri ya. Kalau untuk besok sih ya itu, kalau misal minggu depan masih turun di awal market, apalagi misal IHSG koreksi dulu ya, ya tunggu aja di area support mungkin mendekati level 35.300-an. Kalau ada tanda-tanda buat pullback naik ya, kalau mau entry ini momen yang bagus di area sini. Ya semoga aja polanya mantul naik seperti ini ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham ASII ya, yang hari ini cukup menarik karena asingnya mulai masuk, habis comeback malah asingnya masuk. Secara teknikal berhasil break ya ini untuk saham ASI hari ini. Jadi tadi pagi open gap atas, opennya di 4720, tempat ke 4780-an ya untuk ASI hari ini, cuman habis itu turun close di 4740. Untuk eh minggu depan ya untuk ASI pantau aja 4720. Kalau masih bisa bertahan di atas itu kayaknya kemungkinan buat nutup gap itu sangat besar. Ya apalagi kalau kita lihat polanya itu ya konsolidasi di arah sini untuk ASI ya. Jadi kemarin turun sampai support habis XDAT, pas XDAT sampai ke area support 4580 itu area support kuatnya ya. Jadi kalau ambil di sini nanti target price-nya ya ketika berada di dekat-dekat 5 ribuan. Itu kalau untuk swing ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini asingnya net buy sebanyak 84 M. 84. Ya lumayan ya. Soalnya dari kemarin menjelang pembagian dividen itu keluar terus untuk asingnya dan hari ini mulai masuk. Jadi untuk ASI sering kita bahas ya, kalau harga saham sekarang itu hitungannya masih relatif murah ya. Kalau untuk perbankan udah mulai rebound, nah untuk ASI ini kan belum. Jadi bisa dipertimbangkan sebenarnya ya kalau mau entry di saham ASI. Yang penting sabar aja. Yang penting sabar aja karena kalau asingnya belum banyak masuk ya kemungkinan harga sahamnya ya di situ-situ aja. Ya. Tapi hari ini naik lumayan sih. Kalau kita lihat lebih detail hari ini ASII untuk asingnya yang masuk siapa? ZP, CC, BK, KZ ya, versi asing netbuy ini dibandingkan yang keluar hitungan juta aja, jadi ya hitungannya hari ini diakumulasi asing untuk ASI dan untuk lokalnya net sell ya, retail-retail pada keluar mungkin hitung-hitungannya udah profit, jadi mereka cari saham yang lebih menarik, bisa jadi seperti itu. Karena hitungannya kan udah dapat dividen turun dan ini mulai naik, jadi ya hitungannya dividennya lebih gede daripada cut loss-nya ya. Jadi hitung-hitungannya nggak masalah lah kalau keluar di ASI, malah ditampung oleh asing. Ya, harga sahamnya sih untuk minggu depan semoga aja bisa ini ya nutup gap ke 860, pantau aja level itu untuk ASI. Oke, itu untuk ASII. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Untuk Telkom hari ini turun ya, turun ke area support dan supportnya berapa? Untuk Telkom itu kalau nggak salah 2.700 ya, 2.700. TLKM, TLKM, Telkom. Hari ini Telkom 2690 ya, ya masih di area support sih. Dan di distribusi asing ya, jadi turunnya Telkom hari ini disertai distribusi oleh asing. Untuk minggu depan lihat aja di awal market sih, sebenarnya kalau mau entry secara teknikal ini momennya lumayan bagus ya, di area support. Jadi kalau mau entry semoga saja mantul naik, tapi kalau merah ya antisipasi aja kalau mau antisipasi ya, kalau nggak mau diantisipasi di hold pun juga nggak masalah. Untuk saham Telkom itu ya hitungannya masih di bottom lah, hitungannya di harga harga sekarang di bawah, masih di bawah 3.000 ya untuk saham Telkom. Yang nyangkut di atas 4.000 pun juga kemungkinan banyak. Oke, kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Telkom hari ini aslinya net sell 100-an M tadi, 116 M.
Kalau kita, lihat lebih detail hari ini untuk saham Telkom, yang nampung sebagian retail-retail pada masuk sih, mungkin mau RUPS ya. Nanti kita lihat dividendnya berapa, kayaknya sih ya nggak jauh beda dengan tahun lalu, malah cenderung sedikit lebih kecil ya, bisa jadi karena pendapatannya turun untuk Telkom. Kalau kita lihat di sini, yang masuk paling banyak hari ini tanggal 23 Mei ada YP, XL, XI, OD ya, broker-broker retail yang masuk, dan untuk asingnya distribusi cukup banyak, ada siapa ini? Untuk asingnya yang distribusi ada AK 82M, BK, PD, ZP, RX, ini versi asing semua, Netsel ya. Yang nampung untuk asingnya ada sih, yaitu BB versi asing 82M, cuman lebih banyak jualannya. Kalau melihat, ya sebenarnya asingnya juga ada yang nampung ya. Tinggal mungkin buat patokan teknikalnya aja, karena apa ya, ini untuk saham Telkom di harga sekarang lihat IHSG-nya juga udah mulai bullish ya. Jadi kalaupun turun itu malah kesempatan ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini entry malah floating loss, ya sabar aja. Kalau tujuannya untuk investasi untuk jangka panjang sih harusnya kejemput ya, kalau cuman 2.800-an ini. Apalagi kalau IHSG-nya mulai bullish, ya sangat mudah lah untuk kejemput di saham Telkom kalau floating loss-nya nggak terlalu dalam. Semoga aja seperti itu. Jadi untuk minggu depan di hari Senin mungkin lihat di awal market gimana ya. Kan ini close pas di area support. Kalau langsung nge-HK sih sebenarnya juga nggak masalah ya. Ya resikonya kalau turun ya ya sabar aja nahan floating loss-nya ya. Oke, itu untuk saham Telkom, pantau aja di awal market gimana, resistnya di 2830. Selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini terbang cukup tinggi, yaitu Antam. Antam naik eh, ke 3130. Secara teknikal breakout ya ini, walaupun sedikit breakout. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi udah taking profit di 3100, semoga aja koreksi dulu untuk besok Senin ya. Tapi kalau melihat asing masuk cukup banyak ya, ya kalau di awal market open gap atas jangan buru-buru entry ya. Tapi disclaimer sih, sehatnya nunggu koreksi ya. Kalau terjadi koreksi, cuman kalau malah naik-naik gini ya, ya kita lihat aja minggu depan ya. Soalnya ini ya mungkin banyak yang berasumsi harganya udah lumayan tinggi untuk saham Antam ya. Soalnya ini udah beggar kan hitungannya kalau dari harga bawahnya ini ketika sideways konsolidasi di area 1.500-an, sekarang di 3.000-an lebih, ini udah cukup tinggi untuk kenaikannya. Secara valuasi pun di harga sekarang juga nggak semurah yang dulu ya. Dan kita lihat aja nanti hasil RUPS-nya gimana, berapa banyak dividen yang akan dibagikan. Semoga aja lumayan ya. Soalnya harganya udah lumayan tinggi, jadi mungkin yield-nya menyesuaikan lah. Kalau kita lihat di sini untuk Antam hari ini asingnya akumulasi sebanyak 300-an M, masuk lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 23 Mei ya, ini kita bisa lihat barang-barang BK, ZP, AK, ini versi asing akumulasi cukup banyak ya. BKK-nya net base 100-an M lebih ya, nilai transaksinya berarti nggak beda jauh sama nilai transaksinya, cenderung akumulasi ya. Jadi di harga atas pun mereka masih berani masuk dengan jumlah yang banyak ya, kemungkinan masih bisa naik, mungkin menjelang pembagian dividen kita tunggu aja ya. Kalau kita lihat untuk asingnya yang keluar ini sedikit lah hitungannya dibandingkan yang masuk, jadi akumulasi asing masih sangat kuat di saham Antam. Retail-retail terus mengurangi porsinya ya. MQ net sell paling banyak 66M, CC, PD, XL, NI, YU ya. Net sell. Jadi retail-retail terus keluar di saham Antam, kemungkinan sih trennya lanjut naik ya. Ya walaupun harganya nggak semurah yang dulu, cuman kalau asingnya terus masuk, biasanya naik ya. Kalau kita lihat di sini kepemilikan asing terus bertambah ya, ini sangat nanjak sekali ya, dari 12%-an di Maret 2025, Aprilnya udah
15%. Jadi ini sangat tepat ya untuk, perubahan kepemilikan dari lokal ke asing, dan yang jualan ini retail ya, retailnya cukup banyak ini keluar. Jadi harga saham Antam naik naik, kemungkinan masih bullish ya. Jadi kita lihat aja untuk kedepannya gimana, apakah bisa nyentuh level 3.480 atau enggak ya. Untuk trennya sih kalau masih bullish, target price-nya di sini. Mungkin mendekati level ini ada potensi koreksi ya. Jadi untuk minggu depan sih di hari Senin pantau aja 3.100, apakah jebol di bawah itu atau enggak. Oke, itu untuk saham Antam. Lanjut bullish ya trennya, masih lanjut bullish terus. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT ini yang, trennya juga, bullish. Harga sahamnya hari ini naik lagi cukup tinggi 6,94% ke level 1115 ya. Naiknya cukup tinggi, secara teknikal juga bagus ya. Ini naiknya itu nggak ninggalin gap up ya. Ini, ya naik 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 terus, ya hari ini open gap atas, turun koreksi ke 1065-an, kemudian ngegas naik dan berhasil break di atas 1120. Untuk minggu depan mungkin kalau masih bullish, target price-nya di 1270, tapi agak rawan koreksi mungkin ya 1-2 kali. Soalnya ini nih 1, 2, 3, 4 ini hijau-hijau terus, dan candlenya tinggi-tinggi ya. Jadi kalau misal turun dikit 2-3% itu kemungkinan koreksi wajar untuk saham BRPT ini. Jangan, panik dulu ya, soalnya setelah tren masih bullish. Untuk saham BRPT valuasinya hitungannya masih wajar ya dibandingkan, saham Pak Prayogo yang lain. Jadi, ya semoga aja ini sih untuk minggu depan masih lanjut bullish, kalaupun turun pantau aja 1120. Kalau turun kemudian di area support 1120-an ada yang jaga harga, itu malah kesempatan yang bagus buat masuk ya. Mudah-mudahan mantul naik dan ngejar 1270-an untuk BRPT ya. Resistnya di 1270-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRPT hari ini tanggal 23 net sell, tapi asingnya 12,2 M, mungkin taking profit. Kalau kita lihat untuk saham BRPT, hari ini tanggal 23 ya, 23 Mei, ada HP yang akumulasi 66 M, cuman HP-nya versi lokal. AZ Netbuy 27 M, dan yang keluar masih didominasi retail YPPD, XL ya, XC ini net sell. Jadi karena retailnya keluar, harga sahamnya naik. Untuk minggu depan kayaknya potensinya masih lanjut naik ya. Kalaupun turun itu mudah-mudahan nggak sampai jebol di bawah 1120, jadi ya koreksi wajar ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Hari ini untuk saham TPIA ngegas ya, 10%, 10%, tinggi sekali. Untuk TPIA, bentar kita untuk target price-nya di harga tertingginya ya, di 11.225 untuk minggu depan. Kalau melihat ini apa, polanya itu kemungkinan bisa ATH lagi ya untuk saham TPA, bisa break lah di atas 11.300, 11.200 ini kemungkinan bisa break di atas itu sih kalau menurut saya. Kalaupun misal besok turun, itu malah kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau scalping ya atau trading. Supportnya di sini di 10.000 lah. Kalau misal merah, pantau aja ketika dekat-dekat 10.000 ini apakah ada tanda-tanda buat pullback naik atau enggak. Kalau menurut saya sih kayaknya ada ya, soalnya ini trennya nanggung banget ya kalau sampai nggak dibikin break di atas 1000, di atas 11.225-an ya. Nanggung banget kalau kalau nggak sampai breakout. Soalnya ini resisten terakhir ya untuk saham TPIA. Di maksudnya harga tertingginya lah. Ya, kalau bisa break di atas itu kan juga ada yang punya nama juga kan di Indonesia ini ya. Punya nama lagi.
Jadi ya harusnya bisa break lah. Kalau melihat komposisi pemegang sahamnya juga masih nggak terlalu banyak kan, sebagian besar masih dipegang oleh pengendalinya ya. Jadi untuk menaikkan harga kayaknya ya nggak susah buat pengendalinya ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya TPIA hari ini net 81 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 23 Mei untuk TPIA lokalnya jualan ya. Ini YU, BP, DH dan sebagian broker-broker retail ini pada keluar. Saham TPIA asingnya akumulasi. BK versi asing netbuy 40 M-an, kemudian AK versi asing netbuy 22,9 M, CC versi asing netbuy 10 M-an. Jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya keluar, retailnya juga keluar. Harga sahamnya ngegas naik ya 10 persenan. Kalau langsung hijau target price-nya di sini masih di 11.200-an ya. Kalau mau taking profit mungkin harga tertingginya ini. Cuman kemungkinan kalau sampai nyentuh level ini untuk saham seperti TPI ya harusnya breakout ya. Harusnya bisa breakout. Mudah-mudahan minggu depan ya kita pantau aja. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini juga oh, nggak terlalu tinggi sih hijau ya. Nggak terlalu tinggi untuk saham cuan ini, naik 0,45% aja, candlenya juga doji, nggak terlalu banyak pergerakan. Untuk supportnya masih di 10.150 ya, dan resistnya di 11.475-an. Mungkin pantau ini ya, kalau melihat TP ya bisa ATH, ya kayaknya cuan ini ya, kemungkinan juga bisa. Apalagi cuma nutup gap, ya harusnya nggak susah lah kalau sampai TPA bisa nyetak rekor lagi buat cuan nutup gap itu harusnya nggak terlalu susah ya. Jadi bisa dipantau untuk cuan kalau misal TPIA bisa naik cukup tinggi seperti hari ini. PRPT ya. Untuk cuan ini mungkin masih sideways dulu ya, masih sideways dulu. Kalau koreksi itu malah kesempatan yang bagus buat entry ya, apalagi kalau habis nutup gap ya. Kalau kita lihat historinya dari harga terendahnya bukan harga terendah sih, dari koreksi terendahnya ya. Dari koleksi terendahnya di 4.700-an ini hitungannya dia nggak ninggalin gap up ya. Jadi gapnya ya kemarin aja pas tanggal 19 Mei ya. Jadi kalau bisa turun nutup gap itu kesempatan yang bagus buat entry. Follow trend ya, open buy nanti naik profitnya lumayan, taking profit aja. Break floating ambil lagi kalau emang volumenya bagus ya. Tapi kalau koreksi ya wajar. Napas dulu. Oke, itu untuk saham cuan. Kembali lagi disclaimer ya, minggu depan pantau aja 11.450, semoga bisa breakout. Selanjutnya kita akan cek saham Raja, ini gimana untuk hari ini. Naik cukup tinggi 12% lebih dan close-nya pas di resist 2.600 ya. Waktunya taking profit mungkin buat teman-teman yang uh, ambil di support ya. Kalau udah floating profit semoga aja besok koreksi dulu. Hari ini target price-nya nyentuh resist 2.600, close-nya juga pas di situ ya. Jadi bagus secara teknikal. Tinggal lihat aja di awal market besok minggu depan gimana. Kalau langsung hijau ngejar 2950, cuman kalau merah ya semoga aja koreksi wajar. Untuk saham oh ya, cuan belum kita cek ya. Cuan hari ini tanggal 23 retail sebagian keluar tapi sebagian ada yang masuk, yang keluar YP 10 M-an, XI 3 M-an dan yang masuk untuk lokalnya ada MG, PD, XL ya. Untuk asingnya sendiri net sell, mungkin ini yang bikin harga cuan nggak naik ya. Asingnya keluar lumayan banyak hari ini di saham cuan. Distribusi asingnya sebanyak 17 M. Kalau untuk Raja hari ini naik cukup tinggi itu siapa yang akumulasi? Raja hari ini tanggal 23 Mei ya. Secara keseluruhannya sih retail-retail keluar CC, XL, YP, XI, OD ya.
Jadi retailnya keluar yang Akum LG, masih LG, kemudian SS, HP, PD, ya ini ya mungkin karena retailnya keluar harga sahamnya naik cukup tinggi. Untuk asingnya sendiri sebenarnya net sell ya, BK net sell 12 eman. Tapi secara teknikal pas di resist sih, jadi mungkin yang udah floating profit dan belum sempat keluar hari ini untuk minggu depan kalau mau antisipasi bisa pasang trailing stop ya. Kalau merah langsung antisipasi sih, antisipasi langsung diamankan ya. Soalnya ya floating profit mungkin ya yang udah ambil di bawah. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Raja ya. Semoga aja sih minggu depan bisa break. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham Adaro ya. Kita akan cek hari ini koreksi soalnya untuk saham Adaro. Koreksi dan nyentuh area support. Apakah momen yang bagus buat entry karena close-nya pas di area supportnya 2100 ya. 2100. Ya semoga aja minggu depan langsung hijau. Soalnya kalau merah support selanjutnya cukup dalam di 1900. Kita lihat apakah ada yang nampung hari ini di saham Adaro. Hari ini tanggal 23 Mei ya untuk saham Adaro kita cek net sell 59 M aslinya cenderung keluar untuk minggu ini udah net sell sebanyak 294 M-an ya. Terus kemarin rebound tinggi itu apa itu? Apakah kesempatan asing buat keluar di saham Adaro karena katanya nggak bagi dividen? Kalau kita lihat di sini tanggal 23 Mei ya, secara keseluruhan yang nampung terus KI-nya terus masuk di saham Adaro. Kemudian XL net by 14 eman, sebagian retail masuk XI, NI ya, dan yang keluar untuk lokalnya ada CC, BBRX, untuk asingnya masih net sell. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang di distribusi untuk hari ini. Jadi untuk minggu depan mungkin kalau mau entry sih disclaimer ya, ini momennya cukup bagus, cuman resikonya kalau jebol di bawah 2100 ya di sini support selanjutnya 1900 ya cukup dalam. Jadi kalau mungkin di awal market lihat aja gimana ya. Kalau langsung merah wait and see aja. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.